Ya, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Kali ini kita akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Ya. Tujuan akhir yang diharapkan adalah setelah menyelesaikan pembahasan ini, Anda akan dapat menjelaskan konsep relasi dan fungsi. Kita mereview dulu apa yang disebut koordinat Kartesian dan pasangan urut. Ya. Sistem koordinat Kartesian adalah bidang yang dibentuk oleh dua garis lurus, satu mendatar dan satu vertikal, ya, satu horizontal, satu vertikal, satu mendatar dan satu tegak. Jadi kedua garis tersebut saling tegak lurus di titik asal, titik pertemuan antara titik perpotongan antara kedua garis tersebut adalah titik 0,0. Misal P adalah titik pada bidang Kartesian, maka P dapat dinyatakan oleh pasangan berurutan titik X, Y. X itu adalah titik apsis dan Y adalah titik ordinat. Jadi yang pertama di sebelah kiri itu X dan sebelah kanan itu Y. X itu yang berada pada garis horizontal dan Y itu yang berada pada garis vertikal, ya. Kita lihat contohnya, kalau pada pasangan berurutan kita menuliskan 1,2, ya, X, Y, berarti X-nya itu 1, Y-nya 2. Jadi yang di sebelah kiri itu nilai X, yang di sebelah kanan itu nilai Y. 5,6 berarti X-nya 5, Y-nya 6. Min 3,5 berarti X-nya min 3, Y-nya 5. 0,-2 berarti X-nya 0 dan Y-nya minus 2. Kalau kita gambarkan pada koordinat Kartesian, maka lihat yang garis merah itu adalah garis yang horizontal dan garis vertikal. Yang horizontal itu X dan yang vertikal itu Y. Saya ulang, yang horizontal mendatar itu X dan yang vertikal atau tegak itu Y. Kita ambil contoh titik yang pertama yang di sini, ya, 1 X-nya. Jadi lihat X-nya, garis horizontalnya 1 dan yang vertikalnya 2. Berarti ini pertemuan antara 1 X dan Y-nya 2 itu adalah 1,2. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang di sini. Ya, X-nya 5 dan Y-nya 6. Ya, maka dia pertemuannya di sini X-nya 5, Y-nya 6. Jadi dia 5,6. Ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat. Jadi yang di sini ya, X-nya minus 3 dan Y-nya positif 5. Jadi pertemuannya di sini minus 3,5. Maka dia titiknya minus 3,5. Titik yang terakhir yang di bawah sini, kita lihat. Ya, jadi X-nya dulu. X-nya ingat selalu mulai dari yang horizontalnya dulu. X-nya ini berada pada X0.
Kemudian pada garis tegaknya Y-nya, nilai Y-nya itu berada pada Y2. Ya, berarti titik ini di sini nilainya adalah, jadi jangan terbalik ya, lihat selalu yang horizontalnya dulu. Jadi dia 0, min 2 ya, bukan min 2,0. Lihat baik-baik. Horizontalnya 0, Y-nya minus 2. Saya rasa sudah paham di sini ya. Kami dulu konsep relasi karena fungsi itu dibangun dari relasi. Ya, jadi relasi dari A ke B adalah suatu aturan yang mengawankan unsur di A dengan unsur di B. Kita lihat contohnya, unsur di A, Edi, Rinto, Faisal, dan Randy. Unsur di B, Adi, Ria, Ani, Boy, Ayu, dan Lia. Nah, A ini dinamakan domain ya, karena dia dari A. Domain itu adalah daerah asal. Jadi kalau kata dari berarti asalnya itu dari A. Jadi domainnya itu A. Kemudian B itu kodomain. Kodomain itu artinya daerah kawan. Nah, relasi dari A ke B adalah ayah dari A, ayah dari B, ya. Edi, ayah dari Adi dan Ayu. Rinto, ayah dari Lia. Faisal, ayah dari Ria. Randy tidak memiliki anak di B, ya. Jadi ini namanya relasi. Nah, perhatikan dalam sebuah relasi bisa satu domain memiliki lebih dari satu kodomain, ya. Pasangan di kodomain, lebih dari satu pasangan di kodomain. Kemudian bisa juga ada unsur di domain, contohnya Randy di sini tidak memiliki pasangan sama sekali di kodomain. Jadi bisa lebih dari satu pasangannya, bisa tidak ada pasangannya, ya. Itu relasi. Jadi relasi dari A ke B itu yang jelas ada pengawanan dari A ke B. Entah ada yang lebih dari satu ataupun ada yang tidak memiliki pasangan, ya. Dari domain ke kodomain. Kita lihat fungsi. Jadi fungsi itu dibangun dari relasi. Fungsi dari A ke B berarti domainnya A, kodomainnya B, adalah suatu aturan yang mengawankan setiap unsur di A. Kata setiap berarti semua. Semua unsur di A dengan tepat satu dan hanya satu unsur di B. Jadi garis bawahi di sini, ya, setiap unsur dengan tepat satu dan hanya satu, ya. Setiap unsur di A, ya. Jadi setiap unsur di domain. Ini jangan, kalau saya balik B ke A berarti setiap unsur di B, ya. Jadi kalau A-nya adalah domain ini dari A. Dari A, ya. Oke. Jadi F itu fungsi dari A ke B, bisa juga dinyatakan F yaitu fungsi yang mengawankan unsur A dan pasangannya adalah disebut FA, ya. Pasangan A di titik F. Jadi di fungsi, dalam fungsi tersebut. Jadi kalau A adalah elemen domain, ya, dan F adalah fungsinya, FA itu elemen dari kodomain, ya. FA itu adalah nilai fungsi F di titik A. Kita lihat contoh. A, domainnya, anggota-anggotanya Lucky, Reza, Mirna, dan Feni. B, kodomainnya, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasinya adalah A adalah siswa SD kelas dari anggota B. Lucky kelas 1, Reza kelas 3, Mirna kelas 4, Feni kelas 1. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah sebuah fungsi? Ya, apakah ini adalah sebuah fungsi? Nah, untuk memeriksa apakah dia sebuah fungsi, maka kita cukup melihat anggota-anggota domain seperti definisi tadi, ya. Jadi setiap domain punya pasangan dan tepat satu, ya.
Lucky, Reza, Mirna, Feni itu semua anggota domain dan semuanya punya pasangan. Nih, ada semua panahnya. Berapa pasangannya? Lucky 1, Reza 1, Mirna juga 1, Feni juga 1. Berarti ini adalah sebuah fungsi. Ya, jadi ini adalah sebuah fungsi. Tidak perlu untuk memperhatikan kodomainnya. Jadi jangan sampai ada yang menyatakan ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada yang pasangannya lebih dari 1, kemudian ada yang tidak punya pasangan. Bukan kodomainnya. Yang difokus adalah domainnya, bahwa semua domain punya pasangan dan pasangannya hanya 1 dan tepat 1. Jadi semua anggota domain punya pasangan dan hanya 1. Oke, kita lihat contohnya kalau dalam bentuk pasangan berurutan, ya. Jadi perhatikan dari relasi. Jadi semua ini adalah relasi. Mana yang merupakan fungsi? Ya. Kalau mau melihat dia fungsi atau bukan, cukup melihat domainnya. Domainnya itu dinyatakan dalam bentuk yang sebelah kiri, nilai yang di sebelah kiri. Jadi nilai yang di sebelah kiri itu tidak boleh memiliki pasangan di kanan itu lebih dari 1. Ya. Nah, kalau ini 1, pasangannya 1, cuma 1 kan, berarti ini adalah sebuah fungsi. Sekarang coba lihat yang kedua. Domainnya 1. Di sini juga domainnya 1. Di sini pasangannya 1 itu 1. Di sini pasangannya 2. Berarti di sini dan di sana, sana sini tuh beda pasangannya ya, Mbak. Berbeda pasangannya. Jadi berarti dia pasangannya lebih dari 1. Maka ini bukan fungsi. Ya, jadi ini bukan fungsi. Selanjutnya, kita cek lagi yang ketiga. Domain-domainnya saja yang kita lihat. Ini domainnya min 2, ini 2, yang ini 3, yang ini minus 2. Adakah yang double? Yang double adalah min 2. Ternyata di sini pasangannya min 2 adalah 2, di sana pasangannya 3. Berarti pasangannya lebih dari 1. Maka ini pun bukan fungsi. Jadi yang fungsi cuma yang A. Sudah paham sampai di sini mengenai fungsi? Oke, sekarang mari kita lihat fungsi-fungsi khusus ya. Yang pertama ada namanya fungsi linear. Ya, jadi fungsi linear itu bentuknya adalah AX tambah B. A itu koefisien X dan B itu konstantanya. Ya, jadi berapapun nilai A dan B yang jelas ada X berpangkat 1. Itu fungsi linear. Jadi kita lihat contoh-contoh fungsi linear ini X tambah 2 ya. 2x kurang 2, min 3x tambah 2, 2x tambah 5. Jadi terserah berapa nilai A dan B-nya. Yang jelas ada x berpangkat 1. Ya, jadi kalau x tambah 2 berarti A-nya 1, B-nya 2. AX tambah B. A itu nilai di samping x, ada 1, dan B itu konstantanya. Kalau ini, A itu nilai di samping x berarti 2, B itu konstantanya, minus 2. Nilai di samping X min 3, B-nya itu 2. Nilai di samping X 2 itu A, konstantanya itu 5. Ya, seperti itu. Jadi 1X, 2X, 3X, 4X, min 5X, min 7X, min 1/2X, akar 3 kali X itu semua adalah fungsi linear. Yang penting X-nya berpangkat 1. Salah kalau akar 3X ya, berarti X-nya itu pangkat 1/2, jadi itu bukan linear. Jadi kalau akar 3 kali X, yang akar itu cuma 3-nya, X-nya tidak, X-nya tetap berpangkat 1, maka itu fungsi linear. Ya. Jadi ingat, fungsi linear ciri-cirinya X-nya berpangkat 1. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi kuadrat. Namanya kuadrat berarti berpangkat 2. Jadi fungsi kuadrat itu kalau dia memiliki X berpangkat 2. Ya, jadi pangkat tertinggi dari X yang ada pada fungsi tersebut adalah berpangkat 2. Berapapun nilai A, B, atau C-nya, terserah. Jadi yang jelas ada X pangkat 2-nya. 3X pangkat 2, 4X pangkat 2, min 5X pangkat 2, 1X pangkat 2, ya. Nah, yang ketiga adalah fungsi polinom. Jadi, fungsi linear itu adalah fungsi polinom berderajat 1. Artinya apa? X-nya berpangkat 1. Ya, nilai pangkat tertingginya dari X itu berpangkat 1. Kemudian fungsi kuadrat yang tadi itu adalah fungsi polinom berderajat 2. Kenapa? Karena n-nya pangkat 2. Ya, jadi ini X pangkat n.
Ini pangkat tertingginya adalah X pangkat N. Kalau N-nya atau pangkat tertingginya 3, maka itu adalah fungsi polinom berderajat 3, dan seterusnya. Jadi, ini adalah contoh fungsi polinom berderajat 2. Ini pangkat tertingginya ada pangkat 1, ada pangkat 2. Yang tertinggi adalah pangkat 2. Berarti dia adalah fungsi polinom berderajat 2. Nah, yang keempat, fungsi eksponen, ya. Simbolnya E. Jadi, E pangkat X. Bagaimana gambarnya nanti kita lihat, ya. Jadi kalau dia berbentuk E pangkat X, E pangkat 2X, E pangkat, pokoknya ada E-nya, berarti itu adalah fungsi eksponen. Nah, kalau fungsi logaritma itu log, ya, log X, ya, atau bisa juga ln X, ya. Jadi itu fungsi logaritma. Kalau fungsi trigonometri, sinus, kosinus, tangen, ya, itu 3 fungsi trigonometri dasar. Bisa dikembangkan jadi sin 2X, sin 3X, kotangen atau kebalikan dari tangen, ya. Kosekan kebalikan dari sin. Sekan kebalikan dari cos, ya. Jadi itu semua adalah fungsi-fungsi trigonometri. Jadi dipahami, ya. Logaritma kalau log, trigonometri kalau sin cos tangen, ya. Eksponen kalau X berpangkat, ya. Linear kalau X-nya cuma berpangkat 1. Nah, selanjutnya fungsi irasional kalau dia dalam bentuk akar. Fungsi pecahan kalau dalam bentuk pecahan dibagi seperti ini. Ada penyebut, ya, ada pembilang. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Nah, contoh kita mau menggambar ini adalah fungsi apa nih? Kalau begini, X-nya berpangkat 1, benar, fungsi linear, ya. Jadi kita akan menggambarkan grafik fungsi 4X kurang 1. Nah, caranya adalah mula-mula tentukan koordinat titik dalam bentuk tabel. Jadi tentukan nilai X dan Y-nya. Tentukan nilai X dan Fx-nya. Ya. Kalau tidak ditentukan domainnya dari berapa, maka terserah kita mau ambil X dari berapa. Jadi X ini domainnya, ya. Fx itu kodomainnya tadi, ya. Atau kalau pasangannya berarti daerah hasilnya, range-nya. Ya. Jadi kalau X-nya tidak ditentukan berarti bisa terserah. Nah, kalau di sini saya ambil contoh X-nya dari 0 sampai 6. Ya. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam nilai Y. 4 kali 0, 0 dikurang 1, min 1. 4 kali X, 1. 4 kali 1, 4 kurang 1, 3. 4 kali X-nya diganti lagi jadi 2. 4 kali 2, 8 kurang 1, 7. 4 kali 3, 12. Kurang 1, 11. 4 kali 4, 16, kurang 1, 15. Begitu seterusnya. Ya. Nah, setelah itu, barulah tinggal kita buat dalam koordinat Cartesius atau koordinat titik berikut. Jadi yang horizontal itu X-nya, yang vertikal itu nilai Y. Jadi tadi X-nya 0, Y-nya min 1. Jadi ini min 1-nya cari min 1 di bawah sini. Berarti di sini 0, min 1. Ya. X-nya 1, pasangannya tadi 3. Jadi ini di sini X-nya 1, Y-nya 3 nih. 1, 2, 3 nih. Nah, tinggal dihubungkan seperti ini. Ya, berarti di sini 1,3. X-nya 2, Y-nya 7. Jadi ini X-nya 2, Y-nya 5, 6, 7 nih. Ya, dihubungkan. Jadi nanti titik-titik itu ditarik garis. Maka inilah garis biru ini adalah fungsi X, yaitu 4X dikurang 1. Ya. Saya coba kita coba membuat gambarnya dalam bentuk grafik di Excel, ya. Jadi caranya pertama tentukan nilai X dan Fx-nya. Oke, di Excel, ya. Jadi di sini X-nya, di sini Fx. X-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Terserah sampai berapa, ya, karena domainnya tidak ditentukan. Kita ambil contoh sampai 6. Fx-nya itu caranya, Fx itu 4X kurang 1, berarti sama dengan 4 kali X, tinggal sorot X, dikurang 1. Ya, jadi otomatis. Sekarang tinggal kita copy, ya. Nih. Jadi ini fungsinya. Nah, cara memunculkan grafiknya tinggal klik insert, baru pilih scatter,
pilih yang smooth lines, ya, seperti ini. Nah, kemudian select datanya nih, select data, sorot datanya. Kemudian klik OK. Nah, inilah gambarnya, gambar grafiknya. Kita bisa pilih layoutnya kalau mau menampilkan. Jadi ini kalau mau menampilkan titik-titiknya, nilai titik-titiknya, ya, seperti ini. Jadi ini 0,-1, ini 1,3, ya. Kalau mau menampilkan, ya, jadi ini ada titik-titiknya. Kita mau kasih warna titik-titiknya, misalnya merah. Halus ya. Sudah ada tapi sangat halus. Kita pilih yang ini. Nah, ini dia. Ya, jadi ini 0,-1, 1,3, 2,7, 3,11, 4 yang tadi ya. Seperti yang tadi. Oke, sudah paham cara menggambar grafik ya. Nah, begitu juga untuk nilai-nilai fungsi-fungsi lainnya. Kalau mau menggambarnya tinggal tentukan X-nya, kemudian masukkan rumusnya di sini. Jangan lupa selalu diawali dengan sama dengan. Oke, sekarang kita kembali ke fungsi-fungsi selanjutnya ya. Nah, ini tadi grafik fungsi linear. Sekarang kita lihat ini kalau grafik fungsi kuadrat. Jadi tinggal masukkan sama dengan sorot X pangkat 2 kurang 9. Ini kalau fungsi polinom berderajat 3. Ini fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial tidak akan pernah memotong sumbu X. Jadi dia di atasnya. Kebalikannya ya, fungsi ln dia seperti ini. Ya, jadi perhatikan eksponensial begini, ln seperti ini, logaritma natural. Kalau sinus dia mulai dari 0 nih, ya. Kalau kosinus dia mulai dari 1 nih di atas. Jadi sama tapi fasenya itu berbeda. Kemudian ini kalau fungsi pecahan, ini fungsi irasional, ini juga fungsi irasional ya. Kalau akar itu fungsi irasional. Cara membuat grafik yang tadi kita lihat semua itu dengan menggunakan aplikasi. Saya akan mengajarkan 2 aplikasi, yaitu dengan menggunakan Maple dan menggunakan Excel. Jadi kalau menggunakan Maple, kita cukup ketik plot, kemudian fungsinya apa, kemudian nilai domainnya. Jadi kita tentukan X-nya mau dari berapa sampai berapa. Contohnya fx sama dengan x tambah 2, tidak ditentukan berapa x-nya, jadi kita ambil dari min 5 sampai 5. Jadi x sama dengan min 5 sampai 5 itu dinyatakan dengan titik 2 kali, baru diakhiri dengan titik koma ya. Kalau dengan menggunakan Excel, jadi kita buat dulu pasangan nilai, pasangan urutan nilai x dan y, baru pilih insert, baru scatter, baru pilih model grafik yang mau diinginkan. Lebih bagus pilih yang smooth ya. Kemudian select data, sorot data nilai X dan Y yang sudah dibuat tadi ya, baru enter. Oke, kita coba ya membuat grafik. Oke, dengan menggunakan Excel dulu, jadi kita coba gambar grafik fungsi kuadrat. Tadi kan sudah ya fungsi linear. Jadi dari -6, -5, terserah kita mau dari berapa. -4 dan seterusnya, itu kita tinggal copy seperti ini.
ya, di blok baru di copy. Nih. Nah, Y sama dengan situ contohnya X pangkat 2 dikurang 9, berarti sama dengan, harus ada tanda sama dengan, kemudian sorot X-nya ini, pangkat itu shift 6, pangkat 2 baru dikurang 9, enter. Jadi dia otomatis, min 6 pangkat 2, min 36 kurang 9, min 6 pangkat 2, positif 36, dikurangi 9 tinggal 27. Min 5 pangkat 2, 25, dikurangi 9 tinggal 16. Jadi kita tidak perlu hitung manual lagi, ya. Nah, begitu seterusnya. Sekarang tinggal kita gambarkan. Oh, kalau gitu dari kita ambil sampai 6, ya. Nah, sekarang tinggal kita tadi ingat insert, baru klik chart, baru pilih scatter, ini scatter ya, baru ambil yang smooth lines ya, yang ini. Nah, kemudian pilih select data, sorot datanya ya, ini datanya yang tadi kita sudah buat. Nah, selanjutnya kalau sudah disorot tinggal oke, maka otomatis muncul gambarnya nih. Ini gambar fungsi kuadrat ya. Oke, selanjutnya kalau fungsi eksponen, fungsi berderajat 3 ya, kita ambil contohnya dari min 10 sampai 10 ya, polinom berderajat 3. Maka caranya insert, baru tadi chart, ini chart, pilih scatter, smooth lines, baru select data. Ya, select data. Nah, sorot. Oh, sorry. Kita belum tentukan nilainya dulu, ya. Jadi kita tentukan dulu nilainya sama dengan X pangkat 3. Ya, jadi X pangkat 3. Ini. Polinom berderajat 3. Ya, jadi kita tinggal select data, sorot datanya dari sini. Ya. Kemudian klik OK. Nah, sama kan gambarnya seperti ini tadi. Nah, selanjutnya kalau fungsi eksponensial. Jadi kalau fungsi eksponensial kita ambil contoh X-nya dari min 10 sampai 2 tadi pada gambar ya. Berarti sama dengan EXP, itu eksponensial. Eksponensial dari X, E pangkat X. Nih, ya. Tinggal di copy. Ini kalau 4,5399 E minus 05 itu artinya ada 0,0, jadi ada 5 nolnya di depan. 0,0000 baru 45399 E. Jadi saya tuliskan gini. 0,00004539 sekian-sekian. Ini artinya 4,5399 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Jadi begitu maksudnya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini tinggal insert ya. Kemudian scatter, pilih smooth ya. Jadi dia otomatis karena dia sudah select datanya itu. Ya, jadi kalau mau select ulang datanya dari sini boleh. Nih, select data. Oke. Ya, jadi ini gambarnya. Nah, selanjutnya kalau fungsi logaritma natural berarti sama dengan ya ln, ini logaritma natural dari x, sorot x-nya. Ya. Jadi kita tinggal copy.
Oke, kemudian insert, chart, pilih scatter, ya, baru pilih yang smooth lines, ya, select data, kita sorot datanya, ya, dari sini, baru oke. Nah, jadi seperti ini gambarnya, ya, sama tadi ya. Bandingkan hasil-hasilnya dengan grafik yang sudah ditampilkan tadi. Selanjutnya, kalau trigonometri, sinus, kosinus, ya. Jadi kita ubah dalam bentuk 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat. Jadi pi itu 180 derajat. Jadi setengah pi itu 90 derajat. Ya. Seperempat pi itu 180 dibagi 4, ya ini setengah, berarti 45 derajat. Ya, seperti itu. Oke, jadi caranya sama dengan sin, tidak langsung sin ya, karena ini derajatnya dalam bentuk radians. Jadi sin radians, ya, baru sorot nih, balas kurung, baru enter. Ya, jadi ini sin 0, 0. Nah, begini seterusnya. Jadi ingat ya, sin dalam kurung radian. Nah, sekarang tinggal insert, pilih scatter, ya, chartnya pilih scatter, baru select datanya, sorot datanya, ini, baru oke. Nah, ini gambar grafiknya. Kalau sinus, ya, jadi dari nolnya mulai dari 0. Nah, sekarang kalau kosinus, ya, jadi kalau kosinus nanti kita akan lihat dia bukan mulai dari 0 tapi mulai dari 1 di atas ini. Jadi caranya tinggal kita ganti di sini cos sama dengan cos radian, ya, enter. Nah, kita copy. Jadi lihat bukan dari 0 ya, tapi mulai dari 1 nih. Lihat gambarnya akan berubah secara otomatis. Ya, jadi dia begini. Ya. Begitu seterusnya, kalau diperpanjang nilainya dia akan begitu seterusnya. Oke, sekarang kalau fungsi pecahan dari minus 10 X tambah 1, ya, kita ganti ini, cukup kita ganti di sininya saja ya, sama dengan X tambah 1 dalam kurung dulu ya, X ini ditambah 1 tutup kurung, baru dibagi dalam kurung lagi, X kurang 2, sorot lagi X-nya, dikurang 2. Ya, tutup kurung, enter. Nah, sekarang tinggal di copy semuanya ke bawah. Ya, tinggal di copy. Nah, ya, jadi ini seperti ini gambarnya, kan? Nah, sekarang yang contoh terakhir tadi adalah fungsi irasional, ya. Jadi kita ambil contoh akar X. Maka sama dengan akar kuadrat itu SQRT. Ya, akar kuadrat dari X, sorot X-nya. Baru enter. Ya. Kemudian tinggal kita copy. Maka untuk menghasilkan gambarnya tinggal insert, kemudian pilih chart, scatter, baru pilih yang smooth lines. Nah, kemudian select datanya, sorot datanya. Nih. Baru klik OK. Nah, ini gambarnya. Ya, saya rasa dengan Excel sudah paham. Sekarang kita bagaimana dengan menggunakan Maple, ya, aplikasi Maple. Oke, jadi tampilannya Maple itu seperti ini, ya. Jadi kita tinggal klik plot dalam kurung. Fungsinya tadi contohnya untuk fungsi linear 4 kali X. 4 kali itu shift 8 X, ya, 4 kali X di kurang 1. 4 kali X dikurang 1. Nah, X-nya itu dari
0 sampai 6 misalnya, tutup kurung baru titik koma. Ya, kita perbesar gambarnya. Kemudian enter. Jadi ini dia gambarnya, dia garis lurus. Ya. Sekarang kalau yang kedua, plot dalam kurung x kuadrat kurang 9 berarti x pangkat itu shift 6, 2, x pangkat 2 kurang 9. X-nya itu dari minus 6 sampai 9. Minus 6 sampai 5. Tutup kurung baru titik koma. Ya, enter. Jadi ini dia. Kalau kita mau kasih sama rata tinggal ganti 6 di sini. Ya, minus 6 sampai 6. Ini dia. Ya. Oke, yang ketiga sekarang kita gambar untuk fungsi eksponensial. Plot, polinom berderajat 3. Plot x pangkat 3. Ya, tentukan x-nya sembarang dari berapa? Misal dari minus 10 sampai itu 2 kali titik 10. Tutup kurung, akhiri dengan titik koma selalu sintaksnya, baru enter. Ya. Nah. Jadi dari min 10 sampai 10 seperti ini ya. Selanjutnya eksponensial. Eksponensial. Plot dalam kurung pangkat x itu nih. Pangkat x ya, tinggal kita ganti x-nya, a-nya jadi x. Kemudian kita tentukan x-nya misalnya dari minus 10 sampai 2. Akhiri dengan titik koma. Ya. Yang berikut untuk logaritma natural. Plot dalam kurung ini logaritma natural dari x. Kemudian kita tentukan x-nya, koma dulu ya, baru x-nya sama dengan dari berapa sampai berapa. Misal dari 0,1 sampai 10. Tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Nih. Kemudian kalau trigonometri sama dengan plot ya. Oke, jadi plot sin, kita ambil saja di sini, sin x, di mana x-nya itu dari min 2 kali pi sampai 2 kali itu shift 8 pi. Ketik saja pi-nya ya. Baru titik koma, enter. Ya. Kalau cos, ikuti saja ini, copy saja seperti ini, tinggal ganti sininya jadi cos. Plot ini cos ya, cos x dari min 2 pi sampai pi, lihat. Jadi dia dari atas dari 1. Ya. Oke, sekarang kalau plot kalau fungsi pecahan. Fx-nya itu x tambah 1 berarti begini. X ditambah 1 bagi ya x tambah 2. Nih. X tambah 1 bagi x tambah 2. Boleh dihilangkan kotaknya ya. Dimana x-nya itu dari misal min 10 sampai 10. Tutup kurung, titik koma, enter. Ya, ini gambarnya. Kalau akar kuadrat berarti plot ya, dalam kurung akar kuadrat bisa dicari di sini nih, akar kuadrat dari x, di mana x-nya itu dari misalnya 0 sampai 10. Tutup kurung, akhiri dengan titik koma. Nah, ini ya. Sudah paham ya caranya membuat grafik menggunakan Maple maupun menggunakan Microsoft Excel. Ya, jadi
Sekian materi kita mengenai relasi dan fungsi, ya. Saya harap kalian paham. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan hubungi melalui link yang sudah ditentukan, ya. Sampai jumpa, sehat selalu. Tuhan memberkati.